Sobat UMKM, kali ini Etalase pengen ngajak Sobat UMKM untuk mengulik lebih dalam tentang program Sibakul. Jadi buat Sobat UMKM yang belum begitu paham apa Sibakul itu, aku jelasin ya. Jadi Sibakul ini adalah sebuah bentuk digitalisasi model pembinaan sirkular di skop UKM DIY bagi pelaku koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu berupa transformasi digital meliputi kegiatan pendataan dan clustering, penumbuhan koperasi dan UKM, pelatihan, pembinaan, fasilitasi, konsultasi, dan pendampingan. Adapun syarat UKM untuk menjadi anggota Sibakul antara lain, alamat usaha di wilayah DIY, mendaftarkan diri sebagai mitra Sibakul Jogja dan memberikan informasi yang jujur, serta berkomitmen untuk menjadi UKM yang unggul dan mampu berkontribusi untuk pembangunan daerah dan bermanfaat untuk warga masyarakat DIY. Nah, kayaknya lebih seru kalau kita ngobrol langsung dengan yang berkompeten nih Sobat UMKM. Berani mandiri, bangkitkan ekonomi. Halo Sobat UMKM, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda di program Etalase. Hari ini saya sedang ada di Galeri Plut Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk Sobat UMKM mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata Sibakul. Tapi apakah semua nih dari Sobat UMKM sudah bergabung juga dengan Sibakul? Hari ini kita akan ngobrolin tentang Sibakul, kemudian juga manfaatnya apa saja sih? Kemudian selain itu caranya untuk bisa bergabung dengan Sibakul ini seperti apa? Saya sudah bersama dengan Pak Agus Mulyono yang nanti kita akan membahas lebih banyak ya Pak tentang Sibakul ini. Pak Agus, mungkin ini langsung saja nih Sobat UMKM agar lebih jelas terkait Sibakul itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, baik. Jadi Sibakul Jogja itu kan akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Pelaku Usaha, yaitu koperasi dan UKM. Jadi Dinas Koperasi UKM dalam rangka membina pelaku usaha yang dua ini tadi hibrid. Jadi konvensional ataupun manual atau fisik kita lakukan dengan adanya kantor, pendampingan diklat, pameran dan lain sebagainya. Kemudian secara online-nya melalui Sibakul Jogja ini tadi. Jadi di sana fungsi-fungsi dari Sibakul itu yang pertama kita pendataan. Mendata pelaku UMKM terutama, kemudian kita lakukan pengklasteran atau pengkelasan dari pelaku UMKM yang sudah terdaftar tadi, kita sambungkan dengan kurikulum pembinaannya. Nah, harapannya menjadi satu kesatuan yang pas, nyambung, ditambah dengan inovasi-inovasi, misalnya nanti ada dengan Sibakul Market Hub Free Ongkir. Waduh, apa ini? Sibakul Market Hub Free Ongkir. Oke, sebelumnya nih Pak Agus, kalau untuk para pelaku UMKM yang sudah tergabung di Sibakul ini sudah ada berapa orang nih Pak? Sampai dengan saat ini ada 341.000 pelaku UMKM yang menjadi mitra atau terdaftar di Sibakul. Sebenarnya ini program lokal, nasional atau seperti apa? Awalnya dibentuk untuk lokal, dalam artian kita punya kepentingan untuk bagaimana UMKM kita naik kelas. Naik kelas dari yang tentunya skala mikro, kecil, menengah. Itu bagian dari scaling up ataupun kenaikan kelas. Kesininya menjadi berkembang dan Sibakul Jogja menjadi top innovation, top 45 innovation secara nasional. Wow. Artinya secara nasional juga mengakui dan banyak program-program kegiatan nasional yang sinergi dengan aplikasi Sibakul ini. Oke, baik. Nah, tapi gini nih Pak, kan ada juga nih mungkin para pelaku UMKM atau sobat UMKM yang belum terdaftar atau tergabung di sini. Apa syarat yang harus untuk bisa bergabung di sini? Ya, sebenarnya nggak ada syarat yang rumit ya. Hampir semua pelaku UMKM yang pertama itu namanya pelaku usaha itu yang mempunyai aspek legal. Oh, harus ada itu dulu dong? Iya. Okay. Kalaupun enggak, dimungkinkan untuk mendaftar, nanti kita bagian yang pendampingan di dalam untuk bisa mendapatkan aspek legalitasnya. Kata kuncinya buka saja sibakuljogja.jogjaprop.go.id. Nanti di situ ada link untuk pendaftaran, isi saja.
Apapun yang ada di situ kan dihadapkan pada pertanyaan sistem yang menyangkut 6 aspek terkait dengan produksinya, terkait dengan pemasaran, SDM kelembagaan, kemudian bagaimana permodalan, yang terakhir teknologi IT. Dijawab di situ, ketika sudah terjadwal, sistem akan menganalisa dari masing-masing pelaku UMKM ini tadi, mana yang lemah, mana yang kuat dari 6 aspek tadi. Setelah dianalisa akan masuk di sistem, diklasterisasi, oh ini masuk kelas 1, masuk kelas 2, masuk kelas 3. Ini ada fungsinya, karena kita kaitkan dengan kurikulum pembinaan. Oh kelas 1 itu pembinaannya meliputi ini. Kelas 2 ini. Yang expert kelas 3 atau yang unggulan ini. Untuk efektivitas pembinaan tidak nyampur. Karena yang dulu sebelum adanya Sibakul, cenderung kelas 1, 2, 3 itu nyampur dari sisi pembinaan. Orang yang baru memulai usaha ikut kelas ekspor. Oke, Kan nggak nyambung ya? lah. Kebalikannya, orang kelas ekspor ikut kelas dasar, baru pelatihan manajemen dasar dan lain sebagainya. Nggak pas juga kan. Nah dengan adanya klaster, kemudian mereka terklaster, kita hubungkan dengan kurikulum pembinaan menjadi efektif dan pas. Waduh, ini luar biasa sekali ya Pak. Tetap akan dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh siapa saja, kemudian materinya apa aja nih Pak, dan kemudian kalau tadi sudah terklaster seperti itu, prosesnya juga lama atau tidak ini? Sebenarnya enggak, artinya ketika mereka mendaftar, ngisi, tapi tolong ngisinya ini juga realistis. Karena pelaku UMKM kita kadang ketika mengisi jawaban karena ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu, isiannya dibuat dilebih-lebihkan. Oke. Yang apa adanya aja dong berarti ya? Harapannya apa adanya, kadang Iya. dikurang-kurangkan isiannya. Oke. Tapi itu menjadi tidak pas dari sisi pembinaan nantinya. Kan klasternya nanti masuknya nggak realistis, yang seharusnya dia baru berdiri kelas 1, masuknya langsung kelas 3. Padahal dia belum berani ekspor, belum kemampuan ekspor dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, ketika dia sudah terdaftar, otomatis dia bisa menjadi mitra Sibakul. Oke, apa yang didapatkan dari mitra Sibakul ini? Ini menjadi penting, ketika menjadi mitra Sibakul, otomatis dia mendapat dalam ekosistem Sibakul. Pelatihan yang saya sampaikan, kurikulum dan lain sebagainya, setiap pelatihan apapun ataupun kegiatan apapun, peserta harus dari mitra Sibakul. Yang sudah terdaftar itu ya? Iya, mitra itu otomatis sudah terdaftar. Syaratnya harus itu. Bisa, cuma nanti akan didahulukan yang sudah terdaftar atau mitra Sibakul tadi. Ketika ada pelatihan, bimbingan teknis, promosi, pemasaran, pameran, segala sesuatu informasi kita sampaikan, kita share, kita blast di komunitas mitra Sibakul. Sehingga otomatis mereka-mereka nanti yang bisa mendapatkan fasilitasi pembinaan itu tadi. Baik, Pak Agus, ini kadang yang menjadi satu pertanyaan oleh Sobat UMKM nih, bayar nggak sih Pak? Terus ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan nggak sih Pak? Betul, jadi kita instansi pemerintah kan, Dinas Koperasi UKM, tidak ada berapapun ini fungsi pelayanan, tidak ada spesial pun yang dipungut dari mereka. Bahkan pelaku UMKM, tadi kan fungsi pembinaan, yang tren sekarang kebetulan kita di Galeri Plut Yogyakarta, Dinas Koperasi UKM, ada inovasi Sibakul khususnya terkait dengan market hub free ongkir. Free ongkir, wah ini nih pada suka nih Pak kalau free ongkir nih. Artinya mereka tidak harus bayar, tapi mendapatkan fasilitasi ataupun stimulus dari pemerintah dengan free ongkir yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Mestinya pertanyaannya bagaimana nih caranya sudah terdaftar? Ketika pelaku UMKM sudah menjadi mitra, produknya mau dipasarkan oleh market hub Sibakul free ongkir, mereka mendaftar ke kita. Setelah mendaftar, tentunya produknya juga bukan produk asal-asalan. Kita lakukan kurasi terhadap produk dimaksud, agar keberlanjutan dari free ongkir ini bisa berjalan. Setelah dikurasi, lolos, masuk di katalog Sibakul. Kalau sudah ada katalog Sibakul itu,
Di sana customer, pembeli, dan lain sebagainya bisa melakukan transaksi. Caranya bagaimana? Order, kita ada CS yang ada di sini, di ruangan kita. Mau pesen ini, makanan kah, baju kah, kerajinan kah, nanti akan ditangkap, kemudian mereka cukup membayar bahan dalam artian biaya produksi dan keuntungan tanpa dibebani ongkos kirim. Karena ongkos kirimnya ditanggung oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi UKM. Waduh, banyak banget nih ya keuntungannya, udah ada pendampingan dan lain sebagainya. Yang diberikan, mereka tidak harus bayar, tapi justru diberikan stimulus, fasilitasi free ongkir oleh pemerintah daerah. Dan semua prosesnya juga berjalan free, gratis, tanpa pembiayaan siapapun, berapapun. Pak Agus, kalau misalnya bisa dievaluasi nih Pak, setelah program ini berjalan, ini apa yang didapatkan nih Pak? Atau apa yang perlu ditingkatkan juga? Dan harapan dari Bapak sendiri mungkin agar Sobat UMKM yang belum terdaftar, yuk bareng-bareng kita daftar di Sibakul ini. Jadi monggo, ini kesempatan tawaran dari pemerintah kembali lagi untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Baik dari sisi produk yang dia buat maupun dari sisi kapasitas pribadi kan, menjadi lebih meningkat dengan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan untuk dimanfaatkan. Memang kata kuncinya juga ketika dia daftar tidak akan terpantau tanpa dia lakukan update data di Sibakul. Artinya ketika dia sudah meningkat usahanya, omset dan asetnya sudah berkembang dan lain sebagainya, silahkan data yang ada di sana untuk dilakukan updating. Agar tidak seterusnya dulu data lama kan, yang masih dasar kelas 1, karena tidak diupdate hanya kelas 1 terus gitu kelas Pak? 1 terus. biar naik Padahal kelas ya. senyatanya dia sudah kelas 2, bahkan mungkin sudah kelas 3. Artinya fungsi pembinaan dari pemerintah kan berbeda. Kalau dia hanya di kelas 1 terus, ya akan itu terus. Sayang, bahasa orang Jawa eman-eman kan, tidak dimanfaatkan itu. Dan manfaatkan sepenuhnya free ongkir yang kita berikan. Jangkauannya sekarang tidak hanya di lokal, bahkan lintas provinsi, bahkan sampai ekspor. Memang bukan ekspor yang kontainer besar, tapi retail. UMKM bisa memanfaatkan, kita kerjasama dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini PT Pos dan lain sebagainya, akhirnya bisa ekspor bagi pelaku UMKM. Monggo kami mengundang, kita mengundang semua, ini terbuka bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Hari-hari gini free ongkir itu kalau di marketplace kan hanya promo pas hari saja. Misalnya pas ada event tertentu seperti event itu pas ya. promo tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kalau ini enggak? Kalau ini selama free ongkir selamanya, selama 1 tahun sementara ini ya. Alhamdulillah ini juga cukup banyak, sudah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini masih ada terus, dan insya Allah ke depan berkelanjutan untuk free ongkir. Oke, baik, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Semoga ini para pelaku UMKM, Sobat UMKM juga terbuka hatinya, yang pengen naik kelas ya Pak ya, bisa dilakukan pendampingan, kemudian bisa join juga, bergabung di Sibakul. Saya juga penasaran, pengen tahu nih ada apa aja di sini. Tetap bersama kami di Etalase. Nah Sobat UMKM, ternyata banyak juga ya manfaat yang didapat dengan program Sibakul ini. Jadi tunggu apa lagi? Buruan gabung yuk! Sobat UMKM, jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Mimpi tak akan terwujud tanpa usaha. Akhirnya saya Artika Amelia harus pamit dari Etalase hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya belanja dulu ya. Bye-bye.